Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JJ Juni Podcast. Nah, di podcast kali ini saya mau bahas tentang bagaimana sikap orang tua ketika anaknya dipukuli atau disakiti temannya. Nah, di sini perlu orang tua ketahui bahwa jangan dulu beranggapan kalau anak kita itu yang paling benar. Kita merasa bahwa kenapa anak kita nggak apa-apa kok malah dipukuli. Coba deh kita pikirkan lagi, jangan-jangan anak kita yang salah gitu. Jangan-jangan anak kita yang cari masalah dengan mengolok-ngolok temennya, makanya temennya itu merasa tersakiti dan malah dia memukul anak kita. Tapi terlepas dari semua itu, yang paling utama adalah kita harus tenangkan anak kita terlebih dahulu, barulah kita tanyakan ke dia apa penyebabnya. Di usia keemasan anak ini memang perlu sekali melatih karakter anak sejak dini ya, agar anak memiliki sikap yang baik. Anak tahu bagaimana bersikap sebagai anak yang baik, dan itu akan berlanjut sampai di dewasa nanti. Nah, dalam upaya melatih karakter ini, orang tua perlu konsistensi agar perkembangannya semakin matang. Siapa sih yang gak sakit hati ketika tahu anaknya menangis karena dipukuli temennya? Itu memang hal yang wajar bagi setiap orang tua ya. Tapi sebisa mungkin kita kendalikan emosi kita. Kebayang gak kalau kita gak bisa nahan emosi dan malah membalas kasar kepada teman anak kita yang mukulin anak kita tadi? Karena itu akan menjadi sebuah model kepada anak kita. Artinya anak akan meniru apa yang orang tuanya lakukan, dan ini juga akan memperumit sebuah masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah dengan kepala dingin. Dan satu lagi, kita akan berurusan dengan hukum atas kekerasan terhadap anak-anak, karena anak-anak ini dilindungi oleh undang-undang ya. Untuk itu kita harus jaga sikap, jaga emosi, tenangkan diri dulu. Itu jauh lebih penting. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu simpel aja. Yang pertama yaitu latih anak mengelola emosi. Nah, di sini kita harus yang kita harus lakukan sebagai orang tua yaitu mendekati dan memeluknya, lalu biarkan dia menangis hingga dia merasa jauh lebih tenang. Dan di sela-sela dia menangis, coba katakan padanya seperti ini: "Kenapa nak, sakit ya? Bagian mana yang sakit?" Kemudian kita usap-usap bagian tubuh seperti di punggungnya atau di bahunya itu, sampai dia merasa benar-benar sudah tenang. Barulah kita tanya ke dia alasan kenapa dia menangis. Kemudian kita dengarkan keluh kesahnya sampai selesai, dan ajak dia untuk memikirkan cara memecahkan masalah. Di sini kita tanyakan ke dia, kalau kamu dipukuli lagi, kamu harus apa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus ngapain gitu? Dari sini anak akan belajar tentang caranya memecahkan sebuah masalah yang baik. Kalau jawabannya kurang tepat, kita harus luruskan. Misalkan gini, jawabannya adalah ketika dia dipukul sama temennya, terus dia akan membalas dengan hal yang sama atau balas memukul. Nah,
ini tentunya kita harus memperbaikinya. Selanjutnya, yang kedua adalah jangan memberikan saran yang salah. Saran yang salah di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu menyarankan anak untuk membalas memukul. Nah, ini artinya kita sudah mengajarkan ke dia untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan kekerasan. Selanjutnya saran yang kedua, saran yang salah tentunya ya, menyarankan anak untuk diam saja. Jadi diam saja itu juga ternyata itu saran yang salah ya. Ketika dia dipukuli temennya, terus kita disuruh dia diam saja, itu artinya kita sudah mengajarkan ke dia untuk membenarkan segala kekerasan, dan itu akan berdampak pada emosinya yang terus terpendam karena hanya untuk menyenangkan orang lain. Oke, yang ketiga yaitu memaafkan. Di sini kita dekati anak kita, kemudian peluk dia dan katakan ke dia seperti ini. Gak apa-apa, sebenarnya teman kamu itu anak yang baik kok. Mungkin dia lupa untuk jadi anak yang baik, makanya dia memukul. Jadi tugasnya kita yaitu kita harus ngingatin ke dia biar dia bisa jadi anak yang baik kayak kamu. Gitu ya contohnya. Nah, alasan seperti ini tujuannya agar anak itu tidak menjadi anak yang pendendam, sehingga itu akan mencegahnya untuk membalas memukul temannya di kemudian hari. Terus gimana kalau tingkat memukulnya parah sampai keluar darah? Tetap di sini orang tua harus tetap tenang, tetap harus bisa ya sebisa mungkin kendalikan emosi kita ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau anak-anak itu dilindungi sama undang-undang. Nah, tindakan yang perlu kita lakukan ketika anak kita dipukul sampai berdarah-darah gitu ya, yang perlu kita lakukan adalah dengan melaporkan ke pihak sekolah, dan kemudian kita juga bisa kasih tahu ke orang tua si anak yang memukul tadi, biar mereka bisa menegur anaknya atau segera mengatasi masalah yang ditimbulkan anak mereka. Dan selanjutnya ajak anak untuk berdamai sehingga tidak terjadi saling mendendam antara satu dengan yang lainnya. Oke, jadi kesimpulan dari semua yang sudah saya bahas di atas ya, dapat saya simpulkan bahwa tidak ada anak yang perilakunya itu tidak baik kalau orang tuanya pandai melatih karakter anak dengan baik. Akhirnya saya Jaja Juni pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.